Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Diana Febriani, Meina Nuraini, Wildan Daroini, Ajeng Farah Setiawati, dan Muhammad Aris Noval. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Yang pertama adalah sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional merupakan metode atau sistem yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional tidak lepas dari sistem pembayarannya. Pelaksanaan pembayaran ekspor-impor berbagai negara dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran internasional. Macam-macam sistem pembayaran internasional, antara lain, yang pertama, cash in advance, yaitu cara pembayaran secara tunai yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang diterima. Yang kedua, open account, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah produk dikirim atau setelah jangka waktu tertentu. Cara ini bisa dilakukan oleh penjual atau pembeli yang sudah saling percaya. Yang ketiga ada Letter of Credit atau LC. LC adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau juga dikenal dengan foreign exchange market adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang asing dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Sifat internasional dari pasar falas yaitu pertama, pasar falas sebagai pasar internasional tanpa ada batasan dari lokasi khusus dan buka sepanjang waktu. Yang kedua, arbitrage, yaitu membeli dan menjual mata uang di pasar yang berbeda dengan tujuan yang memperoleh keuntungan dari perbedaan antara harga beli dan harga jual dalam jangka pendek. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan organisasi pasar falas. Pasar valuta asing memiliki fungsi dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu yang pertama ada transfer dana atau daya beli dari satu negara ke negara lain, dan proses ini dapat dilakukan dengan cara clearing. Yang kedua, menyediakan kredit bagi perdagangan luar negeri untuk mendukung kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas-fasilitas pembatasan resiko falas untuk menghindarkan resiko kerugian atau hedging dalam transaksi valuta asing. Yang keempat, transaksi falas terdiri dari transaksi output dan transaksi forward. Transaksi forward yaitu suatu transaksi. Dan yang terakhir, falas itu di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Dan pasar falas juga dapat memecahkan masalah konvensi melalui peranan penting yang dimainkan oleh clearing house. Yang kedua yaitu struktur pasar falas. Pelaku utama pasar falas yaitu terdiri dari yang pertama ada individu, kedua instansi, ketiga perbankan atau bank, yang keempat spekulan dan arbitrage, dan kelima pialang falas. Selanjutnya yaitu resiko kurs dan spekulasi. Resiko kurs selalu muncul bagi seseorang yang mempunyai kewajiban membayar atau menerima pembayaran open position. Hal ini terjadi karena kurs spot selalu berubah-ubah. Karena itu perlu tindakan mencegah resiko atau hedging. Sedangkan untuk proses arbitrage tidak akan menghadapi resiko kurs. Resiko kurs juga muncul dari kebutuhan menilai persediaan barang, inventarisnya, atau total aset yang dimiliki dalam mata uang domestik secara tepat untuk kepastian menyusun neraca keuangan atau paparan pembukuan. Translation exposure, accounting exposure.
Adapun yang dinamakan spekulasi yaitu menentang resiko kurs dengan menciptakan posisi terbuka untuk memperoleh keuntungan atau tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengambil resiko pertukaran dengan harapan akan terjadi perubahan harga kurs untuk memperoleh keuntungan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pasar falas antara lain yang pertama yaitu bear, yaitu spekulator yang bersifat pesimis terhadap mata uang yang akan datang. Yang kedua yaitu bull, yaitu spekulator yang bersifat optimistik. Selanjutnya yaitu short position, yaitu apabila spekulasi menjual falas di pasar jangka tanpa pada saat itu dia berhutang falas dalam jual yang sama dengan harapan dia dapat membeli pada kurs spot yang lebih murah saat penyerahan falas untuk kontraknya di pasar jangka, atau asetnya dalam E lebih kecil daripada hutangnya dalam E. Dan yang terakhir yaitu long position, yaitu spekulator membeli falas di pasar jangka tanpa ada persetujuan untuk melakukan pembayaran pada saat kontrak selesai dengan kurs spot, dengan harapan bahwa kurs spot pada waktu kontrak di pasar jangka selesai jangka, atau asetnya dalam E lebih besar daripada hutangnya dalam E. Sistem kurs falas. Dalam menetapkan kurs, ada beberapa sistem yang digunakan, yaitu 1. Sistem kurs yang stabil. Nilai uang mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menstabilkan kurs, sehingga kurs yang berlaku di bursa sesuai dengan ketetapan pemerintah. Pada umumnya, kurs yang stabil ini timbul secara aktif, yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi kurs, stabilization fund. Peran pemerintah di sini adalah membeli mata uang asing bila terjadi kelebihan penawaran dan akan menjual persediaan valuta asing yang dimiliki bila terjadi kelebihan permintaan. B. Pasif, yaitu suatu negara yang menggunakan sistem standar emas. Suatu negara memakai standar emas apabila nilai mata uangnya dijamin oleh nilai seberat emas tertentu. Setiap orang diizinkan untuk membuat serta melebur uang emas. Pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga tertentu, sudah ditetapkan pemerintah. 2. Sistem kurs bebas. Perubahan kurs falas pada sistem ini tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran falas, antara lain tingkat bunga, pendapatan, inflasi, transaksi impor maupun ekspor, dan lain-lain. Cukup sekian dan terima kasih.